Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, Insan ingatkan untuk subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel ya guys. Nah, jadi agenda hari ini sangat panas ya guys ya. Sudah sekitar 2 minggu nggak ada hujan ini guys di wilayah Insan. Nah, jadi seperti biasa kalau udah nggak ada hujan guys, jadi Kumbung dan wilayah sekitarnya itu pasti sangat panas ya guys ya. Dan agenda ataupun kebiasaan Insan itu adalah menggerujuki, membuat hujan buatan. Bagaimana supaya suhu di dalam kumbungnya itu sedikit turun lah ya guys ya, karena ini panas sekali nih guys ya. Siang hari ini di dalam kumbung mungkin suhunya mencapai 30-an derajat, bisa lebih lagi nih guys. Jadi ini selang-selang inilah yang Insan gunakan. Pada biasanya Insan menggunakan dinamo ini ya guys ya, semprotan ini untuk menyiram jamur dan backlog. Tapi karena suhunya ini sangat panas dan sangat tinggi, jadi Insan memutuskan untuk membuat hujan buatan. Nah, jadi ini selang inilah ya guys ya. Yang pertama itu kurang direkomendasikan lah, karena ya yang pertama bisa membasahi jamur, kedua bisa membuat backlognya itu ya busuk ya guys ya kalau tidak kering. Nah, jadi backlog ini dilakukan penyiraman kabut seperti ini ya guys ya. Karena kalau tidak dibantu seperti ini guys, itu jamurnya sangat kering ya guys ya, mudah kering, bahkan dia nggak bisa besar, baru pinhead dia mau langsung kering. Nah, tapi kalau disiram gini, nah ini apakah nggak masalah bang kalau terkena jamur yang udah mekar? Nah ya jawabannya, kalau sekalian basah dia nggak apa-apa ya guys ya. Terlebih nih cuacanya panas, nanti dia bisa mengering lagi lah ya guys ya, lebih kurang mengering lah. Nah, jadi ini adalah backlog jumbo yang udah 3 kali panenan ya guys ya, lebih kurang 3 kali panen. Jadi ini udah bisa buka gini permukaannya, tujuannya untuk ya mengeluarkan nutrisi terakhir lah dari si backlog. Kemudian setelah itu tinggal kita buang, kita akan buka backlog yang baru ya guys ya. Nah, ini bagian yang paling panas ini guys menurut Insan sebelah sini. Karena apa? Karena ya ini berdindingan langsung dengan matahari sore ya guys ya. Jadi panas sore itu dari sini dia langsung menembus ataupun langsung masuk ke dalam kumbung. Karena paranetnya memang cuma satu lapis. Nah, jadi hujan buatan di dalam kumbung seperti ini nih biasanya saya lakukan di musim kemarau ya guys ya. Nggak kemarau pun, kalau 1 minggu udah nggak ada hujan itu baru. Tapi kalau masih 2 hari 3 hari aja ya Insan masih siram pakai semprotan biasa sih ya guys. Terutama pinhead yang seperti itu guys, itu memang harus terkena banyak air. Dan yang lebih utama lagi nih, bagian tanahnya harus sangat dibasahi, supaya kalau bagian atasnya nanti kering, itu bagian tanahnya masih lembab, itu masih bisa memberikan hawa sejuk, hawa dingin ya guys ya, di dalam kumbung atau di backlog lah, sehingga tidak mengganggu perkembangan atau pertumbuhan si jamurnya. Jadi memang harus basah seperti ini guys. Kemudian bang, berapa lama itu dilakukan penyemprotan seperti itu? Nah, jadi kalau tergantung sih ya guys ya, variasi. Kadang Insan minimal ya 10 menit lah, minimal 10 menit supaya ya turunlah sedikit suhunya di dalam kumbung ini. Jadi kalau terlalu cepat juga tidak bagus, malah tambah pengap dia ya guys ya, terjadi penguapan. Tapi kalau terlalu lama juga ya backlognya bisa busuk ya guys ya, karena terlalu banyak kena air. Nah seperti itu. Memang kumbung Insan sempit guys, jaraknya sengaja Insan buat rapat karena Insan memaksimalkan tempat yang sempit. Satu lagi karena memang dindingnya Insan pakai paranet,
Jadi kalau di dalamnya itu longgar sayang ya guys ya, karena sirkulasi udaranya udah besar. Kalau sirkulasi udara yang masuk ke dalam kumbung itu besar, ya harusnya dalam kumbung itu juga populasinya banyak ya guys ya, backlognya banyak gitu maksudnya. Nah, jadi seperti inilah guys agenda ataupun kegiatan insan jika tidak ada hujan saat beberapa hari. Melakukan penghujanan buatan di dalam, karena kalau pakai semprotan kabut bakalan lama guys ya, mungkin memakan waktu sampai berjam-jam baru bisa basah kebes kayak gini guys. Tapi kalau pakai ini kita biasanya sensi 10 menit aja udah cukup. 10 menit ini udah basah semua, sampai ke sela-selanya juga itu kita basahi guys, sela-sela backlog. Karena kalau kita melakukan penyiraman normal, ternyata di sela-sela backlognya itu masih hangat ya guys. Suhunya itu tidak turun karena tidak terkena air sama sekali. Jadi kalau kita saat melakukan penyiraman kabut yang seperti ini atau penyiraman basah seperti ini, ya itu otomatis selah-selahnya itu udah kena juga ya guys ya. Lihat ini sampai banjir-banjir ya guys ya di bawah. Memang itu tujuannya, dibanjiri. Dibanjiri. Nah, jamurnya ini guys, inilah ini kalau dia kurang siram seperti ini guys, warnanya kuning. Nah, karena kumbung insan itu udah pakai seng, jadi memang harus siramnya itu ya harus cukup. Kalau mau disiram kabut mungkin ya 1 hari 2 atau 3 kali. Nah, ini guys, masih melakukan penyiraman. Untuk pinhead di backlog jumbo itu juga harus banyak siram air. Nah, untuk menghindari alum ataupun kuning ataupun layu sebelum mekar, ini memang harus disiram banyak ya guys ya. Maaf guys, kameranya pasti goyang ya guys ya di video kali ini, karena insan sambil menyiram sambil memegang kamera ini sulit ternyata guys. Nah, jadi ini penyiraman seperti ini bahayanya apa bang? Resikonya atau apalah ya guys ya, hal yang ditimbulkan ya tadi udah insan bahas juga. Kalau terlalu lama bisa busuk, kemudian backlognya, kemudian jamurnya juga bisa kuning-kuning kalau terlalu basah. Makanya ya harus disesuaikan aja sama luas kumbungnya, melakukan hujan buatan seperti ini guys. Karena kalau tidak tanahnya lihat guys sampai retak-retak ya guys ya. Kalau udah lama nggak ada hujan, pasti akan mengalami hal seperti ini guys. Jadi ya memang ini perlu dilakukan, apalagi buat teman-teman yang kumbungnya itu dari seng, kemudian lantainya itu udah di plaster, udah di semen. Jadi itu harus sering seperti ini kan, karena pastinya kelembapan tanahnya itu akan cepat kering ataupun lantainya akan cepat kering. Terutama bagian sini nih ya guys ya, bagian sini ini sangat hangat, semerombong lah bisa dikatakan. Tuh jamurnya kita basah ya guys ya, kita guyur semua. Backlog jumbo ini juga harus kita dinginkan supaya kalaupun dia mau ada menumbuhkan pinhead itu tidak terhalang karena cuaca ataupun suhu di luar panas. Seperti itu guys. Nah, ini dapat backlog gagal yang tumbuh ya guys ya. Jadi ini backlog gagal. Ini backlog gagal teman-teman bisa lihat, dan dia menumbuhkan pinhead udah sebesar ini. Tinggal kita beri air lagi aja sampai kita lihat seberapa besar dia akan tumbuh. Jadi backlog gagal itu kalau di sentral insan haram hukumnya dibuang ya guys ya. Haram hukumnya dibuang kalau yang gagal. Yang gagal aja bisa menghasilkan, apalagi yang bagus. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, jadi haram hukumnya membuang backlog gagal. Nah, kalau tidak bisa tumbuh ya kita daur ulang, kecuali kalau misalkan dia udah 2 kali daur ulang dan masih gagal, ya mungkin udah males ya guys ya. Nah, jadi pastikan tanah ini benar-benar basah, becek ya guys ya. Karena kalau musim kemarau gini dibuat becek pasti bentar aja kering ini guys. Ini juga kita becekin, karena ini awalnya untuk ruang inkubasinya sebenarnya guys, makanya suhunya hangat. Tapi karena ruang penumbuhannya pun ya udah tutup, udah penuh, jadinya ya udahlah kita jadikan ruang penumbuhan sekalian. Walaupun kita harus memodifikasi suhunya bagaimana supaya bisa cocok untuk penumbuhan jamur. Nah, ini backlognya sebenarnya udah hampir 2 kali tumbuh ya guys ya. Cuman karena di sini mau lebaran haji, kemungkinan nih ya guys ya, dari sepengalaman insan lebaran haji itu Idul Adha itu
peminat jamur itu kurang ya guys ya. Mungkin ada sekitar 1 minggu lah nanti akan turun. Si penjual pun mungkin ataupun pengepulnya mungkin akan menurunkan pesanan, jadi sengaja nggak insan buka. Ini awalnya mau insan buka seperti yang di awal video tadi guys, karena memang ya sudah seumuran mereka juga sih. Nah minta dibuka juga, jadi nanti setelah lebaran haji terus setelah Idul Adha nanti baru akan kita lakukan pembukaan supaya si jamur cepat nongol ya guys ya. Kalau udah siap lebaran haji udah aman, kalau mau banyak jamur pun nggak masalah ya guys ya. Kita akan tumbuhkan ataupun kita akan turunkan juga suhu udara di bagian sini. Bang, kalau kena backlog yang belum full ada kertasnya gitu nggak apa-apa ya bang? Nah jadi nggak apa-apa ya guys ya, yang penting ya kertasnya itu jangan sampai jebol. Kalau jebol ya airnya masuk. Nah seperti ini kita guyur sekalian pun nggak apa-apa, justru kita memberikan kejutan iklim untuk backlog ini supaya ya pasti pisilimnya bisa jadi lebih tebal lah ya. Cuman jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti lama-lama kertasnya jebol ya airnya masuk, kalian juga yang rugi ya guys ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Nah jadi udahlah guys, ini udah 12 menit, udah 10 menitan lebih kita udah mendinginkan kumbung ini. Lantainya udah basah, semua udah basah, udah becek. Tinggal kita nunggu panen nanti sore. Biasanya ada perkembangan itu guys, dari setelah disiram ini jamurnya seger-seger ya guys ya semua, tidak ada yang kering, tidak ada yang layu. Nah, cuman jangan sering-sering guys, seperti yang saya bilang, kalaupun mau dilakukan ini ya walaupun kemarau panjang ya maksimal itu ya 3 hari sekali lah, jangan terlalu sering. Jadi kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.